Tetapi sekarang, transformasi cara berpikir kita. Hidup kita ada batasnya. Ada ujung jalan kehidupan yang kita akan sampai ke sana. Dan kita semua masing-masing akan berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita mulai saat ini. Jangan kita menghakimi. Orang lain bersalah kepada kita, kita tegur boleh. Tapi kita tidak menghakimi dan terus mengingatkan kesalahannya. Jangan merasa benar sendiri. Tidak sedikit kita hidup ini merasa bahwa kita yang paling benar. Kita yang paling perfect. Kita yang paling sempurna. Lebih baik kita merasa belum benar. Tapi kita berjuang untuk benar. Kita merasa belum benar supaya kita berjuang untuk benar. Orang-orang yang selalu merasa bahwa dirinya sudah benar, dia merasa puas dengan apa yang dia hidupi, dia tidak mengalami perubahan terus-menerus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Salam transformasi. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau dulu kita bersalah, jangan hakimi diri kita sendiri. Belajar untuk kita memohon ampun dan kita merubahnya. Belajar mengalami perubahan setiap saat. Roma 2 ayat 4 berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Ayo, kita harus sadar bahwa kita semua dituntun kepada pertobatan, kepada rancangan Allah semula, di mana kita dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ingat, karena kekerasan hati kita, kita tidak mau bertobat karena kita merasa benar sendiri, kita merasa, saya sudah bertobat. Kamu yang belum bertobat. Sesungguhnya sikap seperti ini yang menimbun murka atas diri kita sendiri. Suatu hari kita akan, kenapa dulu kita tidak bertobat? Jangan sampai datang waktunya kita mengalami penyesalan itu. Ayo Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita hidup di dalam pertobatan. Kita hidup seperti apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang aku inginkan. Kita harus terus berjalan. Orang yang hidup di dalam pertobatan, dia tidak lagi mementingkan dirinya sendiri. Orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri, dia tidak menginjak-injak orang lain, dia tidak merendahkan orang lain yang tidak punya. Dia tidak merendahkan orang yang miskin, dia tidak merendahkan orang yang mungkin levelnya berada di bawah kita. Dan tidak sedikit di dalam hidup ini banyak orang yang di dalam kehidupan ini merendahkan orang lain, memanfaatkan orang lain demi kepentingan sendiri. Tetapi kita hidup di dalam pertobatan, ayo, sama siapapun mereka, yang mereka mungkin hidupnya susah berada di bawah kita, sama dengan kita. Ayo kita berjuang bagaimana kita dapat terus supaya kita bisa menyenangkan Bapa. Kita tidak memilih, kita tidak membeda-bedakan ini orang miskin, ini orang susah, oh ini menyenangkan aku atau tidak. Tapi kan itu semua terjadi di dunia marketplace. Oh tidak, siapa bilang? Justru di dalam dunia pelayanan hal ini banyak sekali terjadi Bapak Ibu. Saya sering sekali melihat justru di dalam dunia pelayanan sikap-sikap seperti ini yang sering terjadi. Dan mereka merasa dia sudah benar. Merasa bahwa dia yang paling hebat. Merasa dia yang paling layak. Orang lain tidak layak. Nah ini sering sekali terjadi. Hanya apa? Demi kepentingan diri sendiri. Ayo, beri diri hidup kita. Beri kita supaya kita mau dan bisa ditransformasi dalam kehidupan ini. Kalau kupu-kupu saja yang tadinya dari ulat ditransformasi menjadi kupu-kupu yang indah, yang bisa dinikmati, itu bukan hal seperti mengembalikan telapak tangan. Tetapi justru itu perjuangan. Prosesnya tidak mengenakan. Di dalam perjuangan itu ada rasa penderitaan, rasa sakit,
rasanya pingin sekali dan nggak tahan menghadapi hal seperti ini. Tapi kita harus dapat berjuang. Ayo supaya kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, mau tidak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengalami proses transformasi ini? Untuk berjalan di dalam prosesnya yang tidak mengenakan ini. Ini pilihannya. Supaya pada akhirnya kita bisa ditransformasi seperti dari ulat menjadi kupu-kupu dan pada akhirnya indah, bagus dilihat dan dipandang, menyenangkan hati orang yang melihatnya. Bagaimana hidup kita saat ini, kita mungkin hidup di dalam hal yang tidak baik, kita tidak menyenangkan, kita hidup di dalam keterpurukan, hidup di dalam kekotoran, tapi kita memberi diri untuk kita ditransformasi, diproses. Prosesnya ini menderita, prosesnya ini menyakitkan. Tetapi ketika kita bertahan, berjuang, mengikuti proses yang ada, sehingga pada akhirnya kita tampil sebagai manusia yang sudah mengalami perubahan, kita bisa menyenangkan ketika dilihat, dirasakan, dan dikecap oleh Tuhan kita. Kita membuat hatinya tersenyum. Ayo, beri diri kita untuk ditransformasi. Ketika kita mencapai hal seperti ini, baru kita bisa memancarkan terang Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita tidak pernah mau ditransformasi, bagaimana mungkin kita memancarkan terang Tuhan di dalam kehidupan ini? Justru kita harus dapat memancarkan terang Tuhan kalau kita ditransformasi. Tapi kan rasanya mengalami transformasi itu tidak mengenakan. Betul. Sekarang kalau kita melihat bejana. Bejana yang berasal dari tanah liat. Prosesnya itu tidak sebentar. Dia harus diremek-remek, lalu dia diproses, diputar, dibentuk lagi. Begitu sudah mau jadi, masih ada cacat, dihancurkan lagi. Bayangkan loh, sudah mau jadi, ada cacat, dihancurkan kembali, dibentuk lagi. Terus memakan waktu yang cukup lama, diproses lagi. Tengah-tengah ada lagi yang cacat, diremukkan lagi, dihancurkan lagi, diproses lagi, terus diproses lagi. Sampai proses itu benar-benar perfect, bagus, sempurna, tidak ada cacat. Jadi, kelihatannya sudah selesai. Tetapi ternyata belum selesai. Karena bejana ini harus diwarnai, harus mengalami pemanasan, supaya dia kuat, warnanya juga nanti bagus. Ini proses lagi. Tetapi ketika dia tidak memberontak, bejana ini menerima terus proses itu, menjalaninya dengan sempurna sampai selesai. Saya lihat harganya. Harganya mahal, orang suka melihatnya, orang senang melihatnya. Begitu pula dalam kehidupan orang percaya. Kalau dia memberi diri untuk ditransformasi, tadinya mungkin dia brengsek, dia tidak benar, terus diproses, gagal, jatuh lagi. Oke, dari awal lagi, terus diproses, gagal, jatuh lagi. Dari awal lagi, terus diproses, gagal, jatuh lagi, dari awal lagi. Dia mau terus mengulangi sampai akhirnya dia berhasil. Berbicara gagal di sini bukan berbicara dalam segala hal. Misalnya kita mau diproses dalam hal kemarahan kita, hal emosi kita. Kita begitu berjalan dalam proses ini, tiba-tiba kita marah lagi. Kita mengulang lagi dari awal, terus marah lagi, mengulang lagi kita dari awal. Terus hal ini yang tidak mengenakan memang. Tetapi kita harus bisa menjalaninya. Makanya, supaya kita tidak mengalami kegagalan, kita harus menyadari penuh, hidup ini kita jalani dengan sadar, dan kita harus selalu berjaga-jaga. Jangan sampai kita gagal, kita mengulang lagi dari awal. Capek kan? Supaya kita tidak mengalami hal mengulang terus, kita harus menjaganya dengan ketat. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Supaya kita tidak melakukan atau berbuat kesalahan yang itu lagi. Tetapi kita mulai terus sampai pada akhirnya kita lulus. Inilah hidup kita yang ditransformasi. Ayo, kalau kita mau menyenangkan Bapa di surga, melakukan kehendaknya, kita harus bisa berjuang apa yang kita lakukan saat ini, sadari dengan penuh, konsentrasi dengan penuh, berjaga-jaga dan berawas-awas.
Jangan sampai justru kita gagal. Di masa pandemi, di masa COVID-19, banyak sekali orang percaya justru mencari kepentingan dirinya sendiri. Tidak sedikit mereka menghakimi orang lain. Tidak sedikit mereka merendahkan orang lain, menginjak-injak orang lain. Dan ini saya mengamati. Menyedihkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau itu tidak mendatangkan keuntungan buat manusia itu, dia tidak mau melakukannya. Tetapi dia mau melakukannya buat orang-orang yang mungkin mendatangkan keuntungan. Tidak sedikit kok. Orang mau memberi bantuan, orang mau membantu orang-orang miskin, orang-orang susah yang mengalami PHK, tidak punya pekerjaan. Tetapi dia dengan syarat harus di-shoot, di-foto. Di-foto. Terus dimasukkan ke medsos. Wah, dia melakukan bakti sosial, aksi sosial. Ini hal-hal yang selalu dilakukan. Kalau misalnya tidak ada yang memfotonya atau menguploadnya di media sosial, dia kurang bersemangat. Berapa banyak di antara kita mau menolong orang lain? Coba diperiksa dulu, benar nggak dia? Layak tidak dia dapat bantuan? Layak dia tidak memperoleh pertolongan? Coba. Apakah Tuhan Yesus Kristus ketika ada orang minta tolong kepada dia, lalu dia menyuruh orang, coba periksa dulu, benar nggak dia pantas untuk ditolong? Benar nggak dia? Jangan-jangan dia menipu kita. Ini loh. Ini. Tapi kalau kita melihat orang-orang yang mungkin yang kita bantu, orang-orang yang di pinggir jalan, yang terus kita mendapat kehormatan, kita difoto, kita diupload di medsos, kita merasa disenangkan dengan segala tingkah laku dan perbuatan ini. Kita merasa nyaman-nyaman saja dan kita lakukan saja semuanya itu dengan baik. Ayo Bapak Ibu, apakah ini yang menyenangkan hati Bapa di surga? Apakah ini yang menyukakan Dia? Berbicara melakukan kehendak Bapa. Bagaimana kita tahu? Ya bergaul intim dengan Dia, bergaul karib dengan Dia, supaya kita tahu apa yang menyenangkan Bapa di surga. Kalau kita bergaul karib dengan dunia, yang kita tahu adalah hal-hal yang dari dunia. Yang kita tahu hal-hal yang menyenangkan daging kita. Karena daging kita sudah terbentuk dan ditransformasi dengan cara dunia. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan biarkan terus hidup kita ditransformasi mengalami perubahan, pada akhirnya kita sama dengan dunia ini. Kalau kita pada akhirnya sama dengan dunia ini, maka kita akan tertinggal dan berada di dunia ini. Ingat, dunia ini pada akhirnya akan musnah, akan punah oleh api yang kekal. Jadi kalau kita menjadi serupa dengan dunia ini, maka kita akan tertinggal. Kita menjadi sama, maka gaya gravitasi bumi akan berkuasa atas hidup kita, sehingga kita akan tetap ada di bumi ini. Tetapi kalau kita berjuang memberi diri kita ditransformasi menjadi perubahan seperti yang Bapa inginkan, seperti Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Dia berkenan di hadapan Bapa, sehingga kita pun pada akhirnya berkenan, maka kita pun memiliki manusia batiniah, kita pun ditransformasi menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, maka dunia tidak berkuasa atas kita. Gaya gravitasi bumi tidak berkuasa atas kita, sehingga kita dapat terbang di awan-awan yang permai, kita dapat bertemu, berjumpa dengan Tuhan kita masuk di langit yang baru dan bumi yang baru. Mari Bapak Ibu, sekarang kita mirip dengan siapa? Adakah kita saat ini serupa dengan dunia? Atau kita serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Kita bisa menjawab masing-masing. Jangan menghakimi orang lain. Kita bisa mengkoreksi diri kita. Bagaimana hati dan perasaan kita. Bagaimana pikiran kita. Bagaimana perkataan-perkataan kita. Ayo, koreksi. Lakukan. Perkarakan diri kita masing-masing. Jangan sampai kita terlambat. Kita tidak mengenali. Kita tidak mengetahui kekurangan-kekurangan kita. Pelanggaran-pelanggaran kita. Kesalahan-kesalahan kita. Sekaranglah waktunya supaya kita bisa terus mengalami perubahan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara mau melakukan kehendak Bapak? Rasanya mustahil. Rasanya sulit. Aduh, tetapi bagaimana ya kalau kita tidak melakukan? Pasti. Ketika kita tidak menyukakan dan tidak melakukan kehendak Bapa, kita tidak akan dapat berkenan di hadapan Bapa. Kalau kita tidak berkenan di hadapan Bapa, bagaimana kita dapat masuk di langit yang baru dan bumi yang baru, memerintah bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus?
Tapi kan Pak, saya cuma maunya jadi anggota masyarakat aja deh. Nggak mau memerintah. Kita kurang ajar. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipanggil, dipilih, supaya kita sempurna seperti Bapa di surga. Dan kita serupa seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipanggil untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kalau kita memilih biasa-biasa saja seperti anggota masyarakat, berarti kita tidak bersyukur, tidak menghargai apa yang Bapa berikan, panggilan yang diberikan kepada kita. Mari, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayo lakukan kehendak Bapa dalam hidup ini, supaya pada akhirnya kita berkenan ketika kita pulang, kita diterima masuk di langit yang baru dan bumi yang baru, memerintah bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Transformasi cara berpikir kita, transformasi hidup kita, transformasi apa yang kita lakukan, supaya makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.